Shalom Liberias. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur di hari yang baru, di minggu yang pertama, di bulan yang baru di tahun 2025 kita ada di tempat ini. Semua karena kasih anugerah kebaikan Tuhan bagi setiap kita, amin. Bahkan kita percaya setiap kita yang sungguh-sungguh cari Tuhan, ada berkat Tuhan, ada segala sesuatu yang terbaik sudah Tuhan sediakan bagi setiap kita. Karena firman Tuhan yang berkata bagi setiap kita, dalam setiap pertemuan ibadah mengandung janji-janjinya Tuhan. Kita percaya ada janjinya Tuhan mau digenapi bagi setiap kita yang sungguh-sungguh datang beribadah cari Tuhan di siang hari ini. Seberapa banyak yang percaya siang hari ini mujizat Tuhan terjadi bagi setiap kita. Boleh lambaikan tinggi tangan kita sama-sama buat Tuhan Yesus. Kita kasih tepuk tangan buat Allah kita. Saya dan jemaat Tuhan boleh sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan Yesus. Kita mau datang bersyukur, kita mau datang memuji nama Tuhan Yesus. Kita jangan pernah lelah untuk datang memuji menyembah nama Tuhan Yesus kita. Haleluya. Mari sama-sama umat Tuhan Tiberias kita katakan, jalanlah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Mari dengan hati bersyukur, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Demikian setiap kami Tuhan Yesus, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita percaya Tuhan membangun setiap kita, membentuk setiap kita. Mari sama-sama, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Sebab Roh Kudus yang berikan kekuatan bagi setiap kita. Dia yang mengajar, yang menguatkan, yang menopang setiap kita. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Mari sama-sama dengan hati bersyukur kita puji nama Tuhan Yesus. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari jemaat Tuhan saya siang hari ini sama-sama, ratakan tanah bergelombang, menjadi siap dibangun. Lebih keras lagi angkat suaramu buat Tuhan Yesus. Timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar. Lebih dahsyat lagi sama-sama umat Tuhan. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang,
Kasih salam, kasih senyum untuk kanan kiri depan belakang. Mengatakan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Kasih tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali setiap jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita mau sikapkan hati kita sama-sama mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kita boleh tutup mata kita sejenak di hadapan Tuhan Yesus. Kita boleh renungkan sejenak apa yang sudah Tuhan Yesus nyatakan dalam hidup kita. Apa yang sedang Tuhan Yesus perbuat dalam hidup kita. Bahkan untuk segala sesuatu yang mau Tuhan Yesus nyatakan dalam hidup kita, semua sudah Tuhan Yesus atur indah dalam setiap kita. Bahkan kami boleh bersatu berkumpul di siang hari ini Bapa. Ada di rumah Tuhan, ada dimanapun kami berada pada saat ini Tuhan Yesus. Kami percaya bukan sebuah kebetulan kami ada sampai dengan saat ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus kalau kami masih boleh ada sampai dengan saat ini. Semua bukan karena kuat, gagah dan hebat kami Bapa. Namun kami percaya semua karena kasih, anugerah, karunia yang Tuhan Yesus juga limpahkan bagi setiap kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami Bapa. Kami boleh ada di hari yang baru. Kami boleh masuk di minggu yang baru, minggu yang pertama di bulan yang baru di tahun 2025. Kami sungguh percaya setiap apapun yang akan menerpa setiap kehidupan kami, setiap apapun yang ada di depan kami, kami percaya Tuhan gak akan pernah meninggalkan setiap kami. Oleh karenanya Tuhan, sore hari ini kami mau datang menyembah, memuji, bersyukur bagi nama Tuhan Yesus. Sebab dengan apa kami balas kasih-Nya Tuhan, dengan apa kami balas kesetiaan-Nya Tuhan, kalau bukan dengan pujian dan penyembahan kami. Di sore hari ini Bapak, kami juga berdoa menyerahkan gereja Tiberias Indonesia ke dalam tangan pengasihan-Bu. Kepala sidang kami yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji, kami percaya semakin hari Tuhan Yesus pakai menjadi alatnya Tuhan. Kesukaannya Tuhan Yesus jadi berkat bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk kami datang menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap datang bernyanyi buat Tuhan Yesus, sama-sama umat Tuhan kita mau katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling terbaik buat Tuhan Yesus. Tutup mata kita sejenak di hadapan Tuhan. Bentuk kami Tuhan, lawat kami Tuhan Yesus. Sebab ini hidup kami Bapa. Seperti rusa rindu sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Tutup matamu, panggil namanya Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Boleh kasih tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu jiwaku rindu Engkau. Sebab Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kau kekuatan,
panggil namanya sama-sama. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sambil angkat tangan kita sama-sama, kembali katakan Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Satu suara sama-sama, mari umat Tuhan serukan, panggil namanya Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Benar Tuhan Yesus, kami katakan Yesus, Yesus, Kau segalanya. Panggil namanya Yesus, oh Yesus, Yesus. Kami mau katakan Kau berarti bagi hidup kami Tuhan. Tutup matamu umat Tuhan, kita panggil namanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sebab hanya Engkau yang berarti dalam hidup kami Tuhan. Sebab hanya Engkau yang kami perlu dalam setiap langkah hidup kami Bapa. Yesus, kami sembah Tuhan. Tutup matamu sama-sama umat Tuhan, dari hati kita siang hari ini. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, kami mau katakan Kau segalanya. Lebih lagi masih umat Tuhan, tutup matamu, angkat tangan kita. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya buat kami. Sambil bangkit berdiri, mari umat Tuhan, hancur hati di hadapan Tuhan, kita katakan Yesus, panggil namanya. Oh, dengar seruan kami anak-anakmu Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan sorak-sorai buat Allah kita sama-sama.
di hadapan Tuhan Yesus yang sore hari ini. Apa yang menjadi doamu di awal tahun ini? Apa yang menjadi pergumulanmu di awal tahun ini? Apa yang menjadi pengharapan setiap kita untuk sepanjang tahun ini? Minta semuanya sama Tuhan Yesus. Kalau 2024 kita boleh lewati, kita percaya 2025 penyertaan Tuhan semakin indah, semakin nyata, sempurna bagi setiap kita. Sebab Dia mengerti hidupmu, sebab Dia peduli setiap hidup kita, sebab Dia sayang sama setiap kita. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang padaku. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang padaku. Tutup matamu, angkat tangan kita dua-dua. Ya Yesus, ya Yesus, amin. Ya Yesus, Dia sayang. Yang disayang Tuhan, angkat tangan kita dua-dua. Yang percaya disayang Tuhan, kita katakan, ya Yesus sayang. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus sayang. Mari dengan bangga sore hari ini katakan, ya Yesus sayang, Dia sayang padaku. Kasih sorak-sorai tepuk tangan buat anak kita yang percaya. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang. Apapun keadaanmu, siapapun kita, pegang janjinya, katakan, ya Yesus sayang padaku. Haleluya. Ya Yesus sayang, Dia sayang padaku. Ya sayang pada Yesus sayang padaku, katakan, Yesus sayang padaku. Yang diberkati, yang dikasihi, yang disayang Tuhan, kita kasih sorak-sorai tepuk tangan di atas kepala kita buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab kami ada sampai dengan saat ini Tuhan Yesus. Kami berdiri mengangkat tinggi kedua tangan kami menikmati hadirat Tuhan. Kami percaya semua karena anugerahnya Tuhan, cintanya Tuhan, kasih sayangnya Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
buat hadirat Tuhan, boleh Tuhan Yesus nyatakan di tengah-tengah kami. Biarlah Tuhan di siang sore hari ini kami boleh menikmati sukacita surga yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap kami. Sebab pada saat ini Bapak, kami siapkan hati kami, kami memuji bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Yang siap memuji nama Tuhan dengan hati bersyukur sama-sama umat Tuhan kita katakan amin. Yang percaya Tuhan Yesus sayang Bapak Ibu dan saya, boleh kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi di atas kepala kita. Boleh kasih salam senyum. Katakan ku tak pandang dari gereja dan sungguhan amin. Mari di tahun yang baru ini, di minggu yang pertama, kita bersyukur. Buat kebaikan Tuhan Yesus bagi Bapak Ibu dan saya. Sama-sama bersyukur. Dia layak dipuji. Mari bersama-sama gereja Tiberias.
buat kebaikan Tuhan Yesus, amin. Kita percaya Tuhan Yesus sumber sukacita setiap Bapak Ibu, amin. Yang percaya Tuhan sumber sukacita setiap, kita beri tepuk tangan. Lebih dahsyat lagi bagi Allah kita yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu dan saya. Sama-sama tepuk tangan. Biar nama Yesus yang terus dimuliakan, yang terus ditinggikan. Kami mau terus bersyukur. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Angkat tangan, ku bersuka. Kita beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Mari bersyukur sama-sama. Gereja Tiberias. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari sama-sama. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Bersuka Dia girangkanku, lebih lagi. Dia girangkanku semua, oh Dia girangkanku. Bersuka Dia girangkanku. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi. Mari bersyukur. Haleluya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya kami mau terus bersyukur. Gereja Tiberias. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Bersuka Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Bersuka Dia girangkanku. Mari lebih seru lagi Bapak Ibu, katakan. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Bersuka Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Bersuka Dia. Tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu, sama-sama katakan. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Dengan iman nyatakan, bersuka Dia. Boleh lebih dahsyat lagi, amin. Bersuka Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Bersuka Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Bersuka Dia girangkanku. Beri tepuk tangan buat Yesus, sumber kekuatan, sumber kegirangan setiap kami. Tepuk tangan lebih dahsyat Bapak Ibu. Haleluya. Boleh lebih dahsyat tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu jemaat Tuhan, silakan kembali duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Senang bisa kembali melayani Bapak Ibu di minggu yang baru, di bulan yang baru ini. Mari terus andalkan Tuhan, terus ingat kasih kebaikan Tuhan, terus bersyukur. Karena kita percaya orang yang mengandalkan Tuhan tidak pernah dikecewakan Tuhan, amin. Sama-sama kita saksikan video highlight dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darniati Pareji. Bapak Ibu selamat menyaksikan.
Ketakutan adalah permasalahan yang manusiawi sekali, yang pasti akan dialami oleh setiap manusia atau setiap orang yang ada di dunia ini. Takut itu normal, tapi bila terus tinggal dalam ketakutan, itu yang tidak normal. Ketakutan ada dua hal, ada ketakutan yang positif dan ada ketakutan yang negatif. Mengapa mengalami ketakutan yang negatif ya? Karena kehilangan pengharapan. Kehilangan pengharapan dapat terjadi kepada siapa saja. Tetapi ketika kita tahu kepada siapa kita berharap, maka ketakutan negatif tidak akan menguasai kita. Mengenal dan intim dengan Tuhan Yesus akan membuat kita tahu bahwa sumber pengharapan kita adalah Yesus Kristus Tuhan. Mengapa mengalami ketakutan negatif? Karena melihat segala sesuatu menurut pikiran manusia. Manusia memiliki pikiran yang sangat terbatas. Oleh sebab itu janganlah mengandalkan pikiran kita, karena Tuhan memiliki berbagai cara dan kuasa untuk menolong kita. Dan karena kehilangan sukacita, kerajaan Allah ada tiga, saudara sekalian: damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran. Kita sudah hidup dalam kebenaran, makanya kita jadi pelaku firman, maka kita dalam kebenaran. Jangan biarkan sukacita kita lenyap. Beban dan pergumulan yang ada serahkan kepada Tuhan Yesus. Serahkan, jangan dipegang lagi. Kita bawa segalanya kepada Tuhan Yesus yang akan memberikan pengharapan, bukan hanya saat ini, tapi juga pada saat hidup yang kekal. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan, video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, Bapak Ibu dapat saksikan secara lengkap di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Mari sore hari ini sama-sama kita akan mendengar dan membaca suara gembala terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Saya bacakan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan. Suara gembala yaitu dengan judul Menjalani Tahun Baru dengan Semangat. Temawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, kami bersyukur telah memasuki tahun yang baru, tahun 2025. Program Allah agar kami semua menjadi warga sorga, hidup kami diberkati di bumi seperti di sorga. Tidak gagal, apapun yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Tidak resesi, punya rumah dan punya keturunan. Doa kami agar kami semua bersama dengan keluarga diselamatkan, berkumpul di bumi, berkumpul di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Temawi yang kedua, menjalani tahun baru dengan semangat. Yang pertama, tahun baru kita punya harapan baru. Ratapan 3 ayat 22-23. Manusia menyukai hal-hal yang baru. Kita mengharapkan kesuksesan, peningkatan, dan pencapaian baru. Kalaupun ada tantangan baru, hal itu membuat kita bersemangat. Karena di situ kita akan belajar hal baru dan menggapai keberhasilan baru pula. Jadi hal baru membuka peluang baru, membawa tantangan baru yang memerlukan strategi baru. Ada yang sudah menampakkan hasil, ada yang belum, bahkan ada yang gagal. Yang gagal merupakan proses menuju sesuatu yang lebih baik. Yang kedua, Tuhan Yesus suka dengan hal-hal yang baru. Mazmur 96 ayat pertama, Tuhan suka dengan hal-hal yang baru. Tuhan menantikan perubahan sikap kita menjadi seperti Tuhan Yesus. Tuhan menyukai proses kita untuk menjadi dewasa rohani. Tuhan tidak mau kita menjadi manusia yang terus-menerus tercemar dalam dosa. Maka Tuhan Yesus membuat kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan Yesus. 2 Korintus 5 ayat yang 17. Yang ketiga, kita sangat berharga di mata Tuhan. Roma 8 ayat 32. Betapa besar kerinduan Tuhan Yesus untuk memberikan yang terbaik bagi kita. Bersama Tuhan Yesus, kita dimungkinkan untuk mengalami pemulihan hubungan dengan Tuhan Yesus, dilayakan untuk menerima berkat keselamatan, merasakan kedekatan dan kasih-Nya yang begitu teduh secara langsung, menjadi ciptaan yang baru, diberi rahmat yang baru setiap pagi. Yang keempat, mari kita lebih intim lagi dengan Tuhan Yesus. Hosea 6 ayat yang ketiga. Memasuki tahun yang baru, mari kita kenali Tuhan Yesus lebih lagi. Semakin kita mengasihinya, semakin kita mengetahui kasih dan rancangannya untuk kita. Dan kita akan terkagum-kagum dibuatnya. Kalau kita imani tahun baru 2025 sebagai tahun yang lebih baik dan menjanjikan, maka Tuhan Yesus pun akan menyediakan rahmat-Nya yang baru bagi kita. Mari kita bersuka cita dalam menyambut tahun yang baru. Jalani dengan penuh semangat
dan harapan baru. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di surga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bersama-sama Bapak Ibu kita kasih tepuk tangan buat kasih kebaikan Tuhan. Demikian suara gembala yang memberkati Bapak Ibu dan saya. Mari sama-sama Bapak Ibu kita saksikan video highlight perayaan Natal Tiberias 2024, Sabtu 7 Desember 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, yang dilayani oleh pendiri dan Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Pendeta Darniati Pariaji. Bapak Ibu selamat menyaksikan. Shalom saudara, Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus balaskan Anda 100 kali lipat dalam nama Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih akan hari ini ya Tuhan Yesus. Kalau kami ada sekarang ini sebagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belakang. Jadi Natal adalah tentang Yesus yang datang ke dunia dan membawa pemulihan bagi kita. Yesus, kita bersaudara dengan Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saat ini kami berkumpul bersama, kami beribadah mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan Yesus atas kasih-Mu kepada kami. Engkau Allah turun ke dunia menjadi manusia. Tuhan Yesus katakan apa saudara? Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, Anda menyatu dengan Tuhan Yesus, amin. Engkau dijanjikan hidup yang kekal. Artinya saudara akan bangkit pada hari kiamat, terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus, kita menjadi tetangga di sorga, amin. Maka imani, hari ini saudara disembuhkan, tidak sakit, tidak gagal, Anda sembuh, amin. Sesuai dengan perintah-Mu kepada gereja Tiberias untuk merayakan Natal di Stadion Utama dengan kuasa minyak dan anggur, Engkau memberi perintah khusus kepada gereja Tiberias melalui mendiang Bapak Gembala Pendeta Dr. Yesaya Pariaji. Kembalikan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan seperti zaman kisah para rasul. Inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus. Inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib
Inilah minyak urapan. Yang pertama, untuk muliakan Allah, kami muliakan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami, yang punya kerajaan sorga, hadir di tengah kami. Berkati kami sebagai warga sorga. Sunyi senyap bintangmu gemerlap. Selamat manusia, juru selamat manusia, ada datang di dunia, ada datang di dunia. Kristus anak Allah, Kristus anak Allah, Kristus anak Allah, Kristus anak Allah. Kami sembah Engkau Yesus, kami tinggikan Engkau. Haleluya. Kiralah nama Rasi Kuria Raya Damo, kiralah nama Rasi Kiara Damo, kiralah nama Rasi Kuria Raya Damo. Haleluya, haleluya Yesus. Diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, selalu naik tidak pernah turun. Diberkati anak-anakmu, dapat mencapai cita-cita yang indah. Diberkati lumbung-lumbungmu, diberkati kesehatanmu. Dan kita akan pesta bersama di sorga, menjadi tetangga di sorga. Haleluya, amin, amin. Selamat hari Natal, selamat hari Natal. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kasih kebaikan Tuhan. Sama-sama kita bersyukur Bapak Ibu buat perayaan Natal Gereja Tiberias 2024 di Stadion Gelora Bung Karno Senayan. Semuanya karena kemuliaan Tuhan dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita beri tepuk tangan, sama-sama buka hati. Lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, sama-sama siapkan hati, buka hati. Penolong yang setia,
tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus yang paling meriah. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, serahkan haleluya. Serahkan haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Betapa kami sungguh bersyukur pada hari ini kami boleh ada di hari Minggu pertama di tahun 2025. Semua karena anugerah, semua karena kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa. Ketika kami memuji dan menyembah Tuhan, kami sungguh percaya bahwa Engkau, Tuhan Allah kami, bertata di atas setiap pujian umat-Mu. Engkau ada di tengah-tengah setiap jemaat-Mu yang hadir di tempat ini bersama dengan jemaat yang ikut ibadah live streaming dimanapun berada. Kami percaya bahwa berkat Tuhan melimpah, Tuhan nyata bagi setiap jemaat Tuhan di dalam ibadah pada siang hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, kini saatnya kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Doa kami ya Tuhan Yesus, beri kami hati seorang murid dan telinga seorang murid yang mau diajar, bahkan bertegur oleh setiap firman Tuhan pada siang hari. Dan kami doa bahwa kami tidak hanya cakap sebagai pendengar yang baik saja, tetapi kami juga cakap menjadi pelaku firman yang baik. Ia melakukan setiap firman yang kami dengar, bahkan kami terima pada saat siang hari. Dan kami percaya sungguh bahwa firman Tuhan tertanam termeterai di dalam lubuk batin kami dan akan berakar, bertumbuh dan berbuah sehingga bertambah teguh iman kami. Doa kami selalu untuk yang terkasih Gembala Sidang Gereja TBRS Indonesia, Ibu Pendeta Darnia Dipariaji. Tuhan Yesus memberkati senantiasa kesehatan, umur panjang, hikmat surgawi Tuhan limpahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sambut firman Tuhan hanya dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Yang siap terima firman Tuhan siang hari dengan sukacita, mari sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian. Puji Tuhan, selamat siang. Shalom Tiberias. Masih suara saya yang lebih keras. Shalom Tiberias. Senang bertemu saudara kembali pada siang hari ini. Apa kabar semuanya? Luar biasa, banyak berkat, amin. Banyak mujizat, amin. Puji Tuhan. Boleh saya melihat tangan-tangan yang bersuka cita? Boleh lambaikan tangannya saudara. Boleh lambaikan ke kiri kanan saudara. Katakan shalom. Puji Tuhan, damai sejahtera untuk kita semua. Bersyukur hari ini kita boleh ada di hari Minggu pertama di tahun 2025. Itu semua karena anugerah dan semua karena perkenan Tuhan, amin saudara. Boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Saudara, tema khotbah saya pada hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema yaitu tetap semangat. Apa temanya saudara? Tetap semangat. Sambil tangan di kepala, sama-sama bilang tetap semangat. Bilang kiri kanan saudara, katakan tetap semangat. Haleluya, puji Tuhan. Kita buka di dalam Amsal 18 ayatnya yang ke-14. Kalau Bapak Ibu jemaat Tuhan sudah di sana, saya ajak kembali sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan membaca satu ayat firman Tuhan ini tentunya dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang. Firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Amsal 18 ayatnya yang ke-14. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, ya. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Sekali lagi sama-sama 3, 2, ya. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian. Puji Tuhan, diberkatilah setiap kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Tentunya juga setiap kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Haleluya. Saudara juga tadi sudah mendengarkan suara gembala yang dibacakan oleh worship leader dengan tema hari ini yaitu menjalani tahun baru dengan apa saudara? Semangat. Itulah pesan Tuhan yang disampaikan bagi setiap jemaat Tuhan melalui gembala sidang, agar setiap kita jemaat Tiberias, kita bersyukur Tuhan sudah memberikan kita di tahun yang baru 2025. Hendaklah kita memasuki tahun yang baru, kita menjalaninya dengan apa saudara? Semangat. Sekali lagi sama-sama bilang semangat. Puji Tuhan, haleluya, semangat. Saudara, suatu ketika dilakukan survei kepada para CEO perusahaan yang termasuk dalam Fortune 500 atau bisa dibilang 500 perusahaan besar dunia. Di sana menunjukkan bahwa lebih saudara dari 50% para CEO ini, mereka menunjukkan bahwa mereka rata-rata mendapatkan nilai C ketika mereka kuliah. Dalam survei yang lain menemukan bahwa 50% pengusaha besar di Amerika Serikat bahkan mereka tidak menyelesaikan kuliahnya. Ketika dilakukan survei kepada Presiden Amerika, ditemukan bahwa hampir 70% dari seluruh presiden hanya mencapai peringkat menengah ke bawah di kelasnya. Pertanyaannya bahwa kenapa sampai orang-orang yang tampaknya biasa-biasa saja, tapi mereka bisa mencapai hal-hal yang luar biasa, mereka bisa mencapai menjadi orang-orang luar biasa. Jawabannya apa saudara? Karena mereka punya apa? Semangat. Sekali lagi bersama-sama bilang semangat.
Amin. Karena mereka punya semangat. Presiden pertama Afrika Selatan bernama Nelson Mandela, dia berkata bahwa zaman ini tidak akan berakhir karena kejahatan, tetapi disebabkan oleh kurangnya apa saudara? Semangat. Kalau bertanya-tanya, Pak Pendeta, apa sih arti dari semangat? Seringkali kita mendengar semangat, saudara. Semangat artinya apa saudara? Semangat adalah keinginan yang kuat dari dalam atau antusiasme yang besar kepada sesuatu. Contohnya Bapak Ibu jemaat yang hadir ibadah pada siang hari ini, saudara punya semangat yang luar biasa. Biasakan orang bilang jam-jam ini kan jam-jam yang kritis saudara. Siang, apalagi tadi habis makan siang. Aduh, ya kan saudara, udah kenyang, ngantuk. Apalagi jam-jam segini. Apalagi tadi hujan kan saudara. Waduh, rasanya pengen masuk kamar, nyalain AC 17 derajat. Mau ngumpet di balik bed cover. Rasanya pengen bangun hari Senin pagi langsung berangkat ngantor saudara. Wah, tapi saudara luar biasa punya semangat. Saudara selesai mungkin makan siang bersama keluarga, ya kan? Ayo berangkat nih, kita pergi ibadah, kita pergi ke gereja. Mungkin saudara yang datang dengan motor, sekalipun hujan, saudara berangkat. Artinya apa? Saudara punya apa? Semangat. Itulah yang menyebabkan kenapa ada banyak orang mereka bisa gagal. Kenapa ada banyak orang mereka bisa menyerah? Karena apa? Karena mereka tidak punya semangat. Kalau dalam kitab Amsal tadi katakan apa? Semangat mereka sudah patah. Coba kita baca lagi Amsal 18 ayat yang ke-14. Silakan Pak. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Amin. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Kalimat ini begitu luar biasa saudara. Kita sebagai manusia kita sadar kita sangat terbatas. Bahkan dalam keterbatasan kita, jangankan berbicara sepanjang tahun 2025. Sama seperti ketika kita di tahun 2019, siapa di antara kita yang tahu bahkan kita akan menghadapi masa COVID-19 sampai 3 tahun? Gak ada seorang pun yang tahu. Dalam keterbatasan kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di sepanjang tahun ini. Tetapi janji firman Tuhan ketika saudara dan saya, kita punya semangat, apa janjinya saudara? Bahwa kita bisa menanggung penderitaan. Tantangan, pergumulan, apapun itu, penderitaan. Saudara dan saya, kita bisa melewati semua itu. Kita bisa menghadapi semuanya itu. Karena apa saudara? Kita punya semangat saudara. Sebagai orang-orang percaya, kita bersyukur bahwa kita sudah memulai kehidupan kita. Karena perjalanan kehidupan kita saudara, sebagaimana ditulis di dalam 2 Timotius 4 yang ke-7. Bagaimana Paulus mengatakan bahwa menggambarkan bahwa perjalanan kehidupan kita itu sama seperti sebuah pertandingan atau perlombaan. Bisa dibaca Pak, 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencari garis akhir dan aku telah memelihara iman. Amin. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara apa saudara? Iman. Jadi hidup yang kita jalani setiap hari itu seperti sebuah pertandingan, seperti sebuah perlombaan. Yang namanya seorang olahragawan, yang namanya seorang atlet, dia membutuhkan semangat untuk apa? Dia bisa menyelesaikan perlombaannya. Kalau namanya seorang atlet, namanya seorang olahragawan, kalau dia nggak punya semangat, jangankan berbicara bertanding, sebelum bertanding pun dia sudah kalah. Makanya firman Tuhan katakan bahwa kita harus punya semangat. Karena kehidupan kita itu seperti sebuah pertandingan saudara. Nah kita sudah memulai start kita dengan apa? Dengan baik. Ketika kita sungguh-sungguh percaya dan kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi ingat, itu masih sebuah awal, itu baru start. Bagaimana kita masih harus berjuang. Bagaimana supaya kita harus tetap bertahan dalam perlombaan iman kita. Seperti kata Paulus tadi, kita mencapai garis akhir. Disitulah kita juga membutuhkan namanya apa saudara? Semangat. Karena ini menjadi salah satu kunci agar saudara dan saya kita bisa bertahan menghadapi setiap tantangan di dalam kehidupan. Di dalam kacamata rohani berbicara tentang semangat. Semangat itu artinya apa saudara? Semangat adalah sebuah keputusan iman untuk melihat sisi positif atau kebaikan di balik setiap masalah, bahwa ada rencana Tuhan. Hari ini boleh mungkin kita mengalami masa-masa yang sulit, tantangan, pergumulan, tetapi bukanlah Tuhan yang berfirman bahwa Allah itu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa saudara? Kebaikan. Itu yang membuat kita semangat. Karena apa? Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Amin saudara. Itu yang membuat kita semangat. Karena apa? Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk bagi saudara dan saya.
Apa yang membuat kita semangat? Karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan sukacita. Amin saudara. Boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Dan untuk itu mari sama-sama kita belajar pada siang hari ini bahwa kita bersyukur kita sudah ada di tahun yang baru. Semangat apa yang kita perlu di tahun yang baru ini? Saudara siap diberkati lebih lagi, amin. Yang siap diberkati boleh lambaikan tangannya saudara. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Sama-sama katakan semangat. Kita harus semangat. Yang pertama, semangat apa yang perlu kita miliki? Yang pertama saudara, semangat untuk berubah. Sama-sama bilang, semangat untuk berubah. Kolose 3 ayat yang ke-10, silakan. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Amin. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar apa saudara? Haliknya. Yang pertama saudara, hidup yang bersemangat adalah hidup yang penuh dengan apa saudara? Perubahan. Jangan sampai kita berprinsip bahwa Tuhan Yesus tidak berubah dan saya juga nggak mau berubah saudara. Oh nggak bisa, nggak bisa. Tuhan Yesus tidak berubah dalam kesempurnaannya, kasihnya, kuasanya tidak pernah berubah. Tetapi saudara dan saya, hidup kita harus berubah. Supaya semakin serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Karena kalau kita tidak mau berubah saudara, maka kita tidak akan pernah menuju kepada sesuatu yang lebih baik. Orang-orang yang dikasihi, orang-orang mengasihi Yesus, saya percaya pasti menjadi orang yang senang berubah. Karena apa? Karena inti dalam kekristenan bahwa yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi jangan sampai tahun saja menjadi tahun yang baru. Tahunnya yang berubah dari 2024 ke 2025. Sedangkan kehidupan kita saudara, kayak lagu, aku masih seperti yang dulu. Ya kan saudara? Saudara pengkhotbah berkata bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada sesuatu yang baru. Saudara masuk tahun 2025, apakah matahari terbit berpindah yang tadinya biasa terbit dari timur? Kemarin 2025 1 Januari matahari terbit dari tenggara saudara. Enggak. Tetap terbit dari timur. Terbenam tetap di barat. Saudara yang kemarin sebelum libur Natalan, sebelum libur tahun baru berangkat ke kantor, ya kan saudara? Desek-desekan mungkin di stasiun Bekasi di sana saudara. Apakah setelah nanti masuk tahun baru tidak lagi seperti itu? Oh tetap sama. Masuk tahun yang baru, cicilan apa? Cicilan rumah, ya apalagi saudara, cicilan mobil. Apakah tetap berlanjut saudara? Oh tetap. Bukan kayak di pom bensin mulai dari nol ya Pak, oh enggak ada, tetap jalan. Tapi tahun baru akan memiliki makna yang begitu dalam ketika kita menghidupinya. Kita menjadi orang-orang yang baru di dalam Tuhan. Kalau yang tahun-tahun kemarin, ya kan saudara, kita nggak pernah ke gereja, nggak pernah ibadah. Tiba-tiba begitu pas ibadah tahun baru, kelihatan datang ibadah di sini. Waduh itu orang nggak pernah datang ibadah. Tiba-tiba ibadah 1 Januari, ibadah tahun baru, datang ibadah di Tiberias Petrus luar biasa. Itu namanya berubah. Halo? Yang dulunya mungkin tahun-tahun kemarin saudara gak pernah punya doa, jam doa bersama keluarga. Di tahun yang baru punya komitmen. Doa lagi sama keluarga. Amin saudara. Kalau yang tahun-tahun kemarin saudara kalau datang ke gereja sengaja terlambat. Masuk gereja begitu pas ku tak pandang dari gereja mana. Ya kan saudara sengaja. Tetapi tahun ini berubah. Amin. Sebelum worship leader pembukaan shalom, udah datang ibadah. Nggak pernah terlambat-terlambat lagi. Amin saudara. Amin. Itu namanya berubah. Kalau yang dulunya masih hidup di dalam dosa, dalam kenajisan, percabulan, ayo tahun ini harus berubah. Karena Alkitab katakan kita harus mengenakan manusia baru itu setiap hari saudara. Tahun baru kemarin saya sampaikan firman Tuhan tentang menjadi manusia baru di tahun yang baru. Apa gunanya kita masuk di tahun yang baru tetapi kita masih menjadi manusia yang lama? Saudara kalau beli baju baru nih, mungkin kemarin Natal atau tahun baru, saya tanya saudara, ketika saudara kenakan baju yang baru, kira-kira baju yang lama itu masih saudara pakai atau tidak? Halo? Tidak. Kita tanggal, kita lepaskan. Apalagi kalau baju itu sudah rusak. Nah manusia lama kita itu juga sudah rusak. Jatuh dalam dosa. Manusia lama itu berbicara tentang apa saudara? Kehidupan yang melawan Tuhan, kehidupan di dalam dosa, dalam kenajisan. Harus kita tanggalkan.
supaya kita bisa sungguh-sungguh mengenakan manusia yang baru. Makanya kita membutuhkan namanya semangat, karena memang tidak mudah, saudara. Kita harus mau berubah. Kalau saudara tadi mendengar dalam suara gembala, apa yang menjadi pesan gembala sidang bagi setiap kita jemaat Tiberias, bahwa Tuhan Yesus menantikan perubahan sikap kita menjadi seperti Tuhan Yesus. Itu pesan gembala bagi saudara dan saya. Sekali lagi, bahwa pesan gembala bahwa Tuhan Yesus menantikan perubahan sikap kita menjadi seperti Tuhan Yesus. Kan seringkan kita nyanyi, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Kita harus punya semangat, saudara, untuk kita mau berubah. Setiap hari kita harus mengalami perubahan di dalam kehidupan ini. Setiap waktu. Mungkin bisa saja ketika kita menjalani hidup kita masih ada kekurangan, ada hal-hal yang dibenahi. Ayo kita harus punya semangat. Ketika di luar sana ada banyak orang-orang tidak mau berubah, ketika ditegur oleh firman Tuhan, tetapi tidak mau berubah, terus mengeraskan hatinya, ujung-ujungnya tersinggung. Tetapi saya doa setiap kita yang hadir pada siang hari ini, Jemaat Gereja Tiberias Bekasi Town Square bersama dengan yang ikut ibadah live streaming dimanapun berada, saudara dan saya, kita punya semangat untuk apa, saudara? Supaya kita mau berubah, supaya kita semakin disempurnakan seperti Tuhan Yesus. Ketika Tuhan datang kedua kali, didapati saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang setia mengiring Dia. Amin, saudara. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Yang kedua, kita punya semangat untuk apa, saudara? Untuk menghadapi tantangan. Sama-sama bilang, menghadapi tantangan. Filipi 4 ayat yang ke-13. Saya baca, Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan apa? Kepadaku. Kehidupan yang kita jalani tidak hanya sekedar seperti sebuah pertandingan, tetapi kehidupan kita jalani ini sebagai sebuah apa, saudara? Peperangan. Karena ketika kita menjadi orang-orang percaya, pengikut Kristus, maka di saat yang bersama kita menjadi musuhnya siapa? Iblis, setan. Makanya kita berkata bahwa lawanmu iblis itu berjalan keliling sama seperti apa? Singa yang mengaum-ngaum untuk mencari mangsa yang dapat apa, saudara? Ditelannya. Makanya namanya iblis atau setan itu paling senang untuk apa? Menyerang orang-orang percaya. Maka dari itu kita harus punya apa? Semangat. Untuk apa? Menghadapi tantangan. Ada begitu banyak tawaran-tawaran dunia. Bagi setiap kita orang percaya, saudara dan saya, kita harus punya semangat untuk kita bisa melewati semuanya itu. Amin, saudara. Amin. Saudara, ketika Yesus di padang gurun, Dia dicobai oleh iblis. Ada 3 hal di mana Dia dicobai. Yang pertama berbicara tentang keinginan daging. Iblis tahu Yesus sedang lapar. Iblis katakan, kalau memang kau anak Allah, silakan ubahkan batu ini menjadi roti. Tapi Yesus bilang apa, saudara? Bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari lidah bibir Allah. Itu berbicara tentang apa, saudara? Keinginan daging. Apalagi, saudara, keangkuhan hidup. Kalau memang kau anak Allah, dibawa, saudara, kemana? Dibawa ke bumbungan gunung yang tinggi. Kalau memang kau anak Allah, coba lemparkan dirimu. Bukan ada tertulis Tuhan akan mengirimkan malaikat yang menatang kau. Karena sebelumnya, ketika Yesus dibaptis, ada suara dari langit berkata apa? Inilah anak yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Itu berbicara tentang apa, saudara? Keangkuhan hidup. Tapi Yesus bilang apa? Jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Yang terakhir apa, saudara? Keinginan mata, kekayaan, dunia. Dibawa ke tempat yang tinggi. Kalau kau sujud menyembah kepadaku, semua ini akan aku berikan kepadamu. Hati-hati, saudara. Seringkali kita dihadapkan dengan tawaran dunia seperti ini. Tentang apa? Keinginan daging. Tentang apa, saudara? Keinginan keangkuhan hidup. Apalagi, saudara? Keinginan mata. Saudara dan saya, kita harus punya semangat untuk kita menghadapi setiap tantangan. Amin, saudara. Karena janji firman Tuhan katakan apa, saudara? Walau 1000 rebah di sisimu, 10.000 rebah di sisi kananmu. Janji firman Tuhan, hal itu tidak akan menimpa saudara dan saya. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Yang ketiga, saudara, semangat untuk mau mengalami kemajuan dan peningkatan. Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin.
Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa apa saudara? Yang membawa kemenangan. Jadi Allah kita itu Allah yang senang dengan apa saudara? Kemajuan. Kan janji firman Tuhan berkat bagi saudara dan saya apa? Tetap naik dan tidak turun. Apalagi saudara? Jadi kepala, bukan ekor. Yang Tuhan mau itu kita diberkati, selalu naik, tidak menjadi turun. Itu berbicara tentang apa saudara? Peningkatan. Jadi kepala dan bukan ekor. Saudara dan saya, kita juga harus punya semangat yang sama. Untuk apa? Harus punya kemajuan. Harus punya apa? Peningkatan saudara. Kalau beberapa waktu yang lalu, saudara, kita berhadapan dengan sebuah virus yang berbahaya, virus COVID-19. Hari-hari ini juga ada sebuah virus yang berbahaya juga, namanya virus GGD. Ada saudara tahu apa itu virus GGD? Pernah? Saudara Google juga nggak bakalan dapat. Apa itu virus GGD, Pak Pendeta? Virus gitu-gitu doang, ya kan saudara. Hidupnya nggak pernah mau berubah. Hidupnya gitu-gitu aja. 10 tahun yang lalu ketemu masih aja ngomongin si A, ya kan saudara. Masih benci si A gitu. Kemarin Natalan masih ketemu, masih aja ngomong si A, masih aja simpan dendam kebencian, masih aja saudara. Kalau tahun-tahun yang lalu, ya kan saudara, kalau Natalan diajak mabuk-mabukan, ya kan saudara, ketemu habis Natalan, ketemu di pinggir, di mana? Di got. Gak datang ke gereja ibadah. Begitu pas kemarin baru ketemu masih melakukan hal yang sama juga, itu namanya gak mau berubah saudara. Gak ada peningkatan. Saudara dan saya, kita juga harus punya peningkatan, kemajuan. Kalau kita mau diberkati selalu naik, tidak turun, jadi kepala dan bukan ekor, ada peningkatan dalam berkat. Dalam kehidupan rohani kita juga harus punya peningkatan. Amin saudara. Harus punya apa saudara? Kemajuan. Apalagi dalam hal rohani. Dalam hal apa? Tekun di dalam ibadah. Di dalam doa, baca firman Tuhan, di dalam pelayanan. Ayo saudara. Harus punya peningkatan. Seperti yang tadi saya bilang di awal saudara, kalau mungkin biasanya sengaja datang ibadah terlambat, punya peningkatan. Tahun 2025 nggak pernah terlambat lagi ibadah. Amin saudara, amin, puji Tuhan. Kalau dulu kan biasa awal tahun punya resolusi kan saudara, baca Alkitab sampai dengan selesai. Pokoknya Tuhan tahun ini saya mau baca Alkitab sampai dengan selesai Tuhan. Begitu semangat saudara, waduh 1 Januari kejadian 1 ayat 1, oh pada mulanya Allah menciptakan, waduh semangat. Biasa tuh awal saudara, Januari, Februari, Maret ya kan. Kejadian, Keluaran, Imamah, begitu sampai bilangan ya kan saudara. Udah sampai bilangan udah mulai kompromi. Ah Tuhan juga ngerti, Allah mengerti, Allah peduli, pulang kantor juga capek ya kan saudara. Pulang pelayanan juga capek, Tuhan mengerti, Tuhan peduli ya kan saudara. Begitu nanti ketemu tahun depan lagi 1 Januari kayak di pom bensin mulai dari nol ya Pak, kejadian 1 ayat 1 ya kan saudara. Kapan selesainya? Maju mundur kapan maju-majunya saudara, nggak ada peningkatan. Jadi mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, setiap kita di tempat ini kita harus membutuhkan semangat. Karena apa? Ketika kita memutuskan kita mau bertobat, kita mau hidup benar, itu kita sedang melawan apa saudara? Arus dunia. Makanya kita membutuhkan semangat. Yesus saja bilang, ada harga yang harus kita bayar. Kalau kita mau ikut dia, yaitu apa? Sangkal diri dan pikul salib. Memang tidak mudah. Memang berat, makanya kita membutuhkan namanya semangat. Dari awal tahun 2025, di minggu pertama saudara 2025, saudara dan saya kita sudah diingatkan supaya apa? Supaya kita semangat. Pesan Gembala Sidang juga minggu ini supaya apa? Ayo jalani tahun baru dengan apa saudara? Dengan semangat. Supaya kita punya peningkatan, supaya kita punya kemajuan dalam kehidupan kita. Supaya saudara dan saya kita juga sungguh-sungguh diberkati. Selalu naik, tidak pernah turun. Amin saudara. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Yang keempat, kita harus punya semangat untuk apa saudara? Semangat untuk melakukan kehendak Tuhan, mendahulukan kehendak Tuhan. Matius 6 ayat yang ke-33. Silakan Pak. Akan ditambahkan kepadamu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan apa saudara? Ditambahkan apa saudara? Kepadamu. Saudara membaca Alkitab, firman Tuhan mengatakan dengan jelas, Tuhan tahu kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh pakaian. Itu juga dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah.
Pesan Tuhan bagi saudara dan saya, kita harus punya semangat untuk apa? Cari dahulu kerajaan Allah. Cari dahulu apa saudara? Kebenarannya. Maka yang lain akan Tuhan tambahkan dalam kehidupanmu. Ada banyak orang mereka sibuk di luar sana. Mereka bersemangat mencari apa? Tambahan. Mereka mati-matian mencari sesuatu yang bahkan mereka pun tidak membawa sampai mati saudara. Saudara dan saya hari ini, kalau bertanya kita mau apa, kita punya keinginan apa, begitu banyak kita punya harapan doa kita sama Tuhan. Tetapi di balik semuanya itu, dalam setiap pinta harapan doa kita sama Tuhan, kita harus berani berkata bahwa biarlah kehendak Tuhan saja yang jadi, bukan kehendakku. Biarkan rancangan Tuhan saja yang terjadi, bukanlah rancanganku. Jangan pernah kita batasi cara kerja Tuhan dengan cara kita berpikir. Amin saudara. Karena Tuhan sanggup bekerja, Tuhan sanggup beracara di dalam waktunya, jauh melampaui dari apa yang dapat kita bayangkan. Dan itu bahkan bisa membuat kita terpesona. Maka dari itu mari Bapak Ibu jemaat Tuhan di tempat ini, kita yang sudah dengar firman Tuhan setiap hari, kita yang sudah dengar firman Tuhan dalam ibadah, firman yang kita dengar, ayo lakukan itu dengan setia. Dahulukan kita lakukan firman Tuhan. Karena Yesus bilang, orang-orang mengasihi aku, itu siapa? Mereka yang memegang perintahku dan mereka melakukannya dengan setia. Doa saya setiap kita di tempat ini, di awal tahun 2025, ayo kita punya semangat untuk mendahulukan kehendak Tuhan, untuk kita lakukan firman Tuhan dengan setia. Amin saudara. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Kembali sama-sama kita belajar saudara, bahwa dari firman Tuhan dapat kita temukan ada beberapa sumber semangat yang bisa kita dapatkan. Dari manakah semangat itu bisa datang dalam kehidupan kita? Yang pertama, semangat itu datang dari Tuhan. Yesaya 40, 29 sampai dengan 31. Memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada apa saudara? Berdaya. Dia menggunakan huruf besar, artinya dia itu siapa saudara? Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka yang lelah, akan menambah apa? Semangat. Ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan apa saudara? Kekuatan baru. Jadi kepada siapa semangat itu diberikan? Kepada siapa kekuatan itu diberikan? Kepada mereka yang menanti-nantikan Tuhan. Siapa orang menanti-nantikan Tuhan? Mereka yang hatinya melekat dengan Tuhan. Mereka yang hatinya tertuju sama Tuhan. Siapa orang-orang yang hatinya melekat sama Tuhan? Yang hatinya terus mengingat akan Tuhan. Ketika saudara dan saya, kita selalu terima tubuh dan darah Yesus, firman Tuhan katakan apa? Lakukan ini sebagai peringatan akan aku. Ketika saudara dan saya, kita terima perjamuan kudus, kita diingatkan kembali bahwa begitu tinggi, begitu besar, begitu luas kasihnya Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau hidupnya saja Tuhan kasih bagi setiap kita, apa yang tidak bisa Tuhan kasih? Dia terlalu mampu dan dia terlalu sanggup. Ketika saudara dan saya, hati kita terpaut dengan Tuhan setiap waktu, janji firman Tuhan jelas bahwa dia pasti memberikan semangat dalam kehidupan kita. Dia pasti memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Ada orang-orang menjalani awal tahun mungkin begitu luar biasa dengan sukacita. Tetapi ada banyak orang menghadapi awal tahun dengan apa? Berbeban berat. Dia berpikir kira-kira bisa tidak melewati sepanjang tahun ini. Mungkin sebagai seorang single parent, orang yang mungkin baru habis dipecat dari pekerjaan, orang yang memiliki hutang begitu banyak, rasanya berat untuk menjalani tahun 2025. Tetapi mari, saudara dan saya, setiap kita di tempat ini, hati kita melekat dengan Tuhan setiap waktu. Ingat akan kasih Tuhan, ingat akan kebaikan Tuhan. Kalau hidupnya saja Tuhan kasih, apa yang tidak bisa Tuhan kasih? Dia terlalu mampu dan dia terlalu sanggup. Saya percaya bahwa sore hari ini, dimanapun saudara berada, Tuhan pasti memberikan kekuatan bagi setiap kita. Kalau Tuhan sudah kasih kita tahun yang baru 2025, Tuhan pasti memberikan kita kemampuan. Dia pasti memberikan kita kekuatan. Dia pasti memberikan kita semangat untuk kita bisa melewatinya. Amin saudara. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Yang kedua, semangat itu datang dari dalam diri sendiri. Kejadian 45 ayat yang ke-27. Silakan. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Saya baca kembali lagi, tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta dikirim oleh Yusuf menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu.
Saudara, tentu kita tahu kisah ini ketika Yusuf dijual sama abang-abangnya menjadi budak di negeri yang asing. Mereka memberikan kabar hoak kepada papanya bahwa adik mereka yang bungsu itu dimakan binatang buas. Itu membuat papanya itu Yakub hatinya begitu hancur. Di dalam kesedihan yang begitu dalam sekali. Tapi di dalam waktu yang indah Tuhan mengangkat Yusuf menjadi orang nomor 2 di kerajaan Mesir. Dan Yusuf mengirimkan apa saudara? Kereta untuk menjemput papanya Yakub. Alkitab tadi bilang, begitu Yakub dia sangat bersemangat kembali ketika mendengar Yusuf anaknya masih hidup, dan semangat itu datang dari dirinya. Dia dikatakan apa? Kembali bersemangat, bangkit kembali bersemangat. Artinya semangat itu juga datang dari diri kita, saudara. Setiap kita di tempat ini, ada begitu banyak orang mungkin peduli sama kita. Mereka mungkin memberikan semangat, memberikan support. Ada mungkin kita bisa menemukan begitu banyak motivator di luar sana, bahkan buku-buku motivasi dan lain-lain. Tetapi kalau dari dalam diri kita sendiri kita tidak mau maju, kita tidak mau bangkit, saudara, semuanya itu sia-sia. Artinya mari Bapak Ibu jemaat Tuhan di tempat ini, ingat bahwa selagi kita masih hidup, selagi kita masih bernafas, jangan pernah kita istilahnya memberikan tanda titik dalam hidup, karena hidup kita belum selesai. Amin saudara, Tuhan masih bekerja, Tuhan masih beracara di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bukan satu rancangan, tetapi firman Tuhan katakan, aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan punya rancangan begitu banyak di dalam kehidupan setiap kita di tempat ini. Maka dari itu, pada hari ini saudara, di minggu pertama di tahun 2025, saya ajak setiap kita di tempat ini, mari ayo bangkit. Kita harus punya semangat untuk kita menyambut tahun yang baru. Karena percaya bahwa di tahun baru ada berkat baru yang Tuhan sediakan. Amin saudara. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Yang ketiga, semangat datang dari mana saudara? Dari orang-orang sekitar. Ayub 2 ayat yang ke-11. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teman dan Bildad orang Sua, serta Zofar orang Naama. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Amin. Saudara, ketika Ayub dia mengalami apa? Mungkin dia bencana saudara. Dalam satu hari semua harta bendanya habis. Bahkan semua anak-anaknya mati. Bahkan istrinya pun tinggalkan dia. Begitu pergumulan yang sangat-sangat berat dihadapi oleh seorang Ayub. Sahabat-sahabatnya datang. Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, Zofar orang Naama. Dikatakan apa? Mereka bersepakat mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Mereka memberikan apa? Support, memberikan semangat kepada Ayub. Kalau Bapak Ibu Saudara mungkin masih ingat di masa-masa pandemi kemarin, semua kita lockdown di rumah saja, nggak bisa kemana-mana. Seringkali mungkin dapat kabar di WhatsApp grup, mungkin kompleks perumahan, tiba-tiba dapat kabar bahwa wah keluarga si atau keluarga si B terkena COVID. Dan itulah biasa mulai rame kan saudara. Tetangga langsung pada tulis di WhatsApp, semangat ya Pak. Semangat ya Bu, pasti sehat, pasti sembuh. Seringkali kata-kata yang simpel seperti itu memberikan sebuah semangat yang luar biasa. Artinya mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, apalagi kita tinggal di dalam Tuhan. Kalau kita lihat ada orang-orang sekitar kita yang mungkin sedang terpuruk, ayo berikan semangat kepada mereka. Mungkin kita tidak bisa memberikan bantuan dalam hal materi, tetapi apa? Berikan waktu kita, dengarkan apa menjadi pergumulan mereka. Doakan mereka, ucapkan berkat untuk mereka. Amin saudara. Supaya saudara dan saya kita sungguh-sungguh menjadi apa? Garam dan terang dunia. Orang-orang yang berdampak untuk sekitar kita. Saudara ingat kemarin kan cukup viral saudara di TikTok. Ada seorang berkata, wah saya senang. Ada seorang pengamen, dia bilang, wah saya senang kalau nyanyi selain di depan orang-orang Kristen gitu. Kenapa? Selain kata dikasih istilahnya, ya dapat banyak berkat lah gitu. Artinya bahwa tanpa memberitahu tentang Yesus sekalipun, bahwa orang-orang di luar sana mereka bisa melihat bahwa yang namanya orang Kristen atau pengikut Kristus adalah orang-orang yang baik. Amin saudara. Orang-orang sungguh-sungguh bisa menjadi garam, orang-orang sungguh bisa menjadi terang. Dimanapun kita berada, kita adalah orang-orang yang berdampak. Amin saudara. Jadi saya doa setiap kita ditempatin, mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, jangan kita menjadi orang-orang egois. Orang yang egois itu adalah gambaran karena apa saudara? Karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Dia hidup untuk dirinya sendiri, bodoh amat dengan orang lain. Dia nggak peduli dengan yang lain. Pokoknya yang terserah, yang penting gua, yang penting saya yang happy, yang penting saya bahagia. Bodoh amat yang lain. Itu namanya orang egois. Tetapi panggilan Tuhan saudara dan saya, hidup kita untuk menjadi berkat. Amin. Kalau saudara bisa ingat bagaimana kesaksian dari Banding Gembala Sidang Pak Pariaji bersama dengan Ibu Gembala. Dulu sampai ke kampung-kampung saudara. Untuk apa? Bagi-bagi obat untuk orang-orang yang membutuhkan. Artinya mari saudara dan saya, dimanapun kita berada, hidup kita harus sungguh-sungguh bisa menjadi berkat. Amin. Karena semangat itu juga bisa datang dari orang lain. Saudara, suatu ketika di tahun 1968, tanggal 20 Oktober,
di Mexico City diadakan Olimpiade. Dalam cabang olahraga lari maraton 42 km, saat itu saudara, pemenang lomba maraton itu yang bernama Momo Walde, dia sudah memasuki garis finish. Dia sudah lari duluan, masuk ke garis finish. Dia lari masuk ke garis finish, diikuti oleh pelari kedua, pelari ketiga, pelari keempat, dan seterusnya. Bahkan sampai 1,5 jam kemudian, para penonton mulai beranjak, saudara. Mereka mulai tinggalkan stadion karena mereka berpikir bahwa sudah pertandingan sudah selesai. Tidak ada lagi pelari, mereka berpikir bahwa sudah selesai pertandingan. Tiba-tiba penonton yang masih tersisa di stadion, mereka mendapatkan pengumuman bahwa ada 1 pelari lagi yang akan memasuki stadion. Mereka berpikir sudah begitu lama, 1,5 jam dari pelari pertama masuk garis finish, masih ada 1 yang ketinggalan. Ketika mereka menantikan siapa kira-kira pelari akan memasuki stadion, mereka dikejutkan dengan seorang pelari. Dia sedang berlari masuk ke stadion dengan nomor peserta di dada, tapi mereka dikejutkan dengan kondisi sang pelari ini. Dia berlari masuk ke dalam stadion dengan kaki yang terpincang-pincang ini. Siapa dia? Seorang pelari yang bernama John Stephen Akhwari dari Tanzania. Apa yang terjadi kepada dia, saudara? Ternyata di 19 km awal ketika dia berlari, kakinya kram dan dia terjatuh dan dia ditabrak oleh peserta yang lain. Itu yang membuat kakinya begitu terluka, saudara. Terluka parah. Para medis datang menghampiri dia berkata bahwa sudah, kamu selesaikan saja. Kamu tidak usah lagi melanjutkan pertandingannya. Kamu tidak lanjut juga, negara kamu mengerti, orang-orang pasti paham. Kamu nggak usah lari juga tidak apa-apa. Tetapi John Stephen Akhwari itu dia tidak menghiraukan. Dia terus berlari, dia terus melanjutkan pertandingan sampai dia masuk ke stadion. Ketika para penonton yang tersisa, saudara, di stadion itu mereka melihat bahwa pelari dia sedang lari masuk dengan terpincang-pincang masuk ke dalam stadion. Mereka mulai berdiri, mereka bertepuk tangan memberikan semangat kepada sang pelari ini. Ketika dia sampai di garis finish, saudara, para wartawan mulai datang mengerubuni dia. Langsung mereka bertanya kepada dia bahwa, kenapa kamu terus melanjutkan lari kamu, perlombaan kamu? Kaki kamu begitu parah. Kamu terluka begitu parah. Kamu tidak lanjutkan pertandingan pun juga negara kamu paham. Orang-orang juga mengerti. Kenapa kamu masih terus melanjutkan pertandingan kamu? Dan apa yang diucapkan oleh John Stephen Akhwari, dia berkata bahwa negara saya mengirimkan saya untuk ikut lomba, bukan untuk memulai pertandingan. Tetapi negara saya mengirimkan saya sejauh 5.000 mil untuk menyelesaikan pertandingan. Itu yang membuat, dan ini menjadi sebuah quote yang cukup dikenang, saudara. Karena apa? Karena semangat. Dari John Stephen Akhwari di sana, saudara, bahwa kita mengajarkan bahwa apapun yang menjadi hasil yang kita lakukan, yang kita terima, harus kita tak punya semangat yang luar biasa. Setiap kita, apalagi Jemaat Tiberias, saudara dan saya, kita juga sudah mendapatkan sebuah teladan yang begitu luar biasa. Dari mana yang bilang, Gembala Sidang, Bapak Pendeta Dr. Esya Pariaji, bagaimana beliau dengan semangat yang luar biasa tetap melayani Jemaat Tiberias sampai akhir hidupnya. Beliau menyampaikan firman Tuhan. Artinya dari teladan begitu indah yang saudara dan saya kita terima di Gereja Tiberias. Mari setiap kita Bapak Ibu Jemaat, setiap kita anak-anak muda di tempat ini, ayo kita memulai tahun 2025 dengan semangat. Amin, saudara. Karena kitab firman Tuhan tadi kita baca sama-sama, dikatakan dengan jelas bahwa apa? Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Apapun tantangan kita hadapi ke depan, apapun pergumulan kita hadapi, selama kita punya semangat, kita akan mampu bisa menghadapinya. Terlebih ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, kita akan cakap untuk mengerjakan segala perkara. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Saya jemput sama-sama Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita boleh bangkit berdiri. Kita boleh sama-sama kita bangkit berdiri. Kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersama-sama kita mau datang. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang
besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa. Kepada kehendak-Mu Tuhan, kehendak-Mu, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Yang sungguh percaya Tuhan punya rencana, mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Kembali sama-sama Tiberias. Dalam segala perkara, percayalah bahwa Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, ada maksud jahat, tak ada maksud jahat. Rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan. Amin. Sebab itu ku lakukan, katakan semua denganmu. Mari sama-sama angkat tangan kita dua-dua, kita mau nyatakan, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun. Kami tidak akan pernah menyerah Tuhan. Amin. Semua yang ku bisa, hatiku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat suaramu semua. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya Mari kita mau siapkan hati kita umat Tuhan untuk kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Siapkan hosti dan anggur yang sama-sama dengan iman percaya kita akan ubah menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sambil bangkit berdiri sama-sama umat Tuhan, kita akan pujani tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyembuhkan sempurna
kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Matius 26 ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya berkata, ambillah makanlah, inilah tubuhku. Mari sama-sama kita angkat rotinya saja. Yang ada di tangan kita akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Dengan iman mari bersama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Pertama, memberikan keselamatan, memberikan hidup kekal dalam kerajaan surga. Kedua, menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, agar aku bersama keluargaku tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak kanker, aku tolak tumor dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita makan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Matius 26 ayat 27 sampai dengan 28. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sama-sama kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus dengan iman. Sama-sama kita perkatakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, memberikan pengampunan atas dosa-dosa kesalahan kami. Kami berjanji bertobat, kami tolak poligami, kami tolak poliandri, kami tolak percabulan, perzinahan. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, bebaskan kami dari segala fitnah atas keluarga dan gereja. Yang kedua, untuk menyucikan, menguduskan kami agar kami semua termeterai sebagai warga surga. Kami berdoa punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Yang ketiga, dalam nama Tuhan Yesus, oleh darahnya, oleh bilurnya, kami semua menang atas sakit penyakit. Mulai hari ini tidak migrain, tidak sakit kepala, tidak vertigo, tidak pendarahan. Kami tolak kista dan tumor, kami tolak sakit jantung dan paru-paru, kami tolak sakit liver, kami tolak sakit ginjal, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, kami tolak sakit apapun. Darah Kristus membalut, menyembuhkan segala penyakitku. Jangan dulu diminum, saudara masing-masing doa. Kalau ada yang datang dengan sakit penyakit, sebutkan nama sakit di depan Tuhan, percaya dengan iman, oleh bilur-bilurnya engkau terima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kembali bersama-sama. Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada gembala sidang gereja Tiberias untuk diucapkan bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih daripada roti mana. Artinya kami tolak miskin, kami tolak bangkrut, kami tolak pengangguran, kami tolak hutang-hutang pribadi, kami tolak minta-minta, kami tolak resesi ekonomi, tidak kekurangan, tidak celaka, tidak bahaya. Bangsa Israel dengan roti mana menuju tanah perjanjian selama 40 tahun di padang gurun. Artinya dengan roti mana selama 40 tahun bangsa Israel setiap hari makan tidur. Dengan kuasa perjamuan kudus kita tidak miskin, tidak bangkrut, tidak kekurangan. Yang kedua, dengan roti mana selama 40 tahun bangsa Israel setiap hari jubah baru, baju baru, artinya mulia. Dengan kuasa perjamuan kudus menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Yang ketiga, dengan roti mana selama 40 tahun bangsa Israel setiap hari kasut, sepatu baru, artinya tidak jadi ekor tetapi jadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah kehidupan, darah kebangkitan, darah Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita minum. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Baik, saya akan doa untuk minyak urapan. Kalau Bapak Ibu Saudara yang punya minyak, saudara bisa angkat minyak saudara. Yang tidak bawa minyak, saudara bisa angkat tangan saudara. Mari kita doa sama-sama, mari kita doa. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan setiap tetes minyak urapan ini. Perintah Tuhan di gereja Tiberias mengembalikan kuasa minyak urapan. Yang pertama, memuliakan Allah, memuliakan manusia. Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Yang kedua, minyak urapan punya kuasa menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan roh jahat. Markus 6:12-13. Yang ketiga, menghancurkan segala kutuk-kutuk. Yesaya 10:7. Yang keempat, menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami. Ibrani 1:9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak urapan kudus yang penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Inilah minyak urapan kudus menyembuhkan sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus. Ini minyak urapan kudus dalam nama Tuhan Yesus.
Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Kembali sama-sama kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk ibadah pada siang menjelang sore hari. Tuhan sudah pimpin kami, menyertai kami sampai kami tiba di tempat ini. Memuji menyembah Tuhan, terima firman-Mu, menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, memberikan persembahan syukur. Dan kami sudah sampai di penghujung acara ibadah kami. Sebelum kami pulang, kami menaikkan doa-doa kami di hadapan-Mu. Pertama kami berdoa untuk yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan Yesus memberkati senantiasa kesehatan, umur panjang, hikmat surgawi Tuhan limpahkan bersama keluarga besar, anak cucu menantu diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Doa kami juga untuk pemimpin kami, berkati Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji bersama keluarga di dalam pelayanan pekerjaan, kemana melangkah Tuhan Yesus jaga sertai senantiasa dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga Pendeta Argo Pariaji, Tuhan pakai lebih hari lagi di akhir zaman untuk menuai jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Memimpin Buana Graciut, memimpin Beloved Kids, memimpin Tiberias Choir, dimanapun melangkah biarlah pemeliharaan Tuhan sempurna, hikmat surgawi Tuhan limpahkan dalam nama Tuhan Yesus. Doa kami juga untuk semua yang melayani di tempat ini di Gereja Tiberias Bekasi Town Square, berkati koordinator ibadah tempat ini, berkati Bapak David Raharja bersama istri anak-anak semua diberkati di dalam pelayanan, dalam pekerjaan apa yang dikerjakan Tuhan jadikan berhasil, bersama dengan semua rekan-rekan pengerja, baik sebagai usher, sebagai terima tamu, sebagai kolektan, dan juga semua yang melayani di mimbar sebagai worship leader, singers, pemusik, bahkan media, somnen, semua guru-guru sekolah minggu, choir semua diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap jemaat Tuhan di dalam perjalanan pulang, Tuhan jaga, Tuhan sertai, bela sampai tiba ke tempat tujuan tanpa kekurangan suatu apapun. Kami serahkan lembar pokok doa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkaulah Jehovah Rafa, Tuhan penyembuh kami, Jehovah Jireh, Tuhan melihara kehidupan kami, El Gibor Alam perkasa di atas kayu salib. Engkau berkata semua sudah selesai. Kami percaya setiap doa kami Tuhan sudah dengar, Tuhan sudah jawab dalam nama Tuhan Yesus. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Berkati setiap jemaat Tuhan ikut ibadah melalui live streaming dimanapun berada, baik dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Mega sampai Pulau Rote, Indonesia, bahkan sampai di penjuru dunia. Tuhan Yesus memberkati. Walaupun dibatasi ruang dan jarak, tapi kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas. Mujizat Tuhan pasti terjadi. Berkati juga untuk semua jemaat Tuhan sudah hadir di Tiberias Bekasi Town Square. Berkati dalam perjalanan pulang, baik yang berkendaraan pribadi, Tuhan jaga sertai, tidak celaka, tidak bahaya. Tuhan pimpin sertai, tibakan ke tempat tujuan tanpa kekurangan suatu apapun. Dimanapun berada, Tuhan jaga, Tuhan sertai bersama dengan semua jemaat Tuhan yang hadir, bersama keluarga yang hadir di tempat ini, bersama juga semua keluarga dimanapun berada yang ada, baik yang di Papua, bahkan semua dimanapun melangkah, Tuhan jaga, Tuhan sertai dalam nama Tuhan Yesus. Kami boleh ada semua karena berkat Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah pada sore hari, kami akan terima berkat daripada Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, angkat tangan, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Aminkan setiap doa ini. Percayalah setiap doa ini menjadi bagian dalam hidup saudara dan saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah rumah tangga dan keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah setiap langkah hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan permai. Tidak hanya kita berkumpul di bumi, tetapi sama-sama kita berkumpul dalam kerajaan surga sepanjang masa diam dalam rumah Tuhan. Yang percaya sama-sama dengan iman kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan semua berkati kita semua. Tetap semangat. Shalom. Ya Tuhan, namamu